Krisis ekonomi di Lebanon ibarat gerakan slow motion. Tanda-tandanya sudah jelas terlihat, tetapi para politisi hanya diam membisu, membiarkan negara mereka terus tenggelam semakin dalam. Mari kita bahas lebih dalam di episode baru Ekonomi Nusantara. Aksi protes baru yang dipicu oleh penurunan mata uang pound dan meningkatnya kesulitan ekonomi Lebanon. Banyak negara di dunia sedang bergulat dengan tantangan ekonomi, seperti lonjakan inflasi, stagnasi upah, dan perlambatan ekonomi. Namun, kondisi di Lebanon jauh melampaui itu. Negara ini menghadapi krisis ekonomi yang sangat mendalam, di mana lebih dari 80% penduduknya kini hidup di bawah garis kemiskinan. Harga barang terus melonjak tanpa kendali, dan nilai mata uang Lebanon jatuh lebih dari 97%. Tapi ini bukan sekadar angka. Ini adalah tragedi kemanusiaan. Jutaan orang kehilangan segalanya, rumah, tabungan, dan harapan. Rasa frustrasi semakin dalam, karena korupsi dan pengelolaan buruk di pemerintah terus terjadi. Banyak keluarga terpaksa mengirim anak-anak mereka ke panti asuhan hanya karena mereka tidak mampu memberi makan. Bahkan, ada warga yang nekat merampok bank. Tapi tunggu, mereka bukan mencuri uang orang lain, mereka hanya ingin mengambil uang mereka sendiri. Sementara itu, bank-bank di Lebanon dilaporkan telah menyelundupkan lebih dari 6 miliar dolar Amerika keluar dari negara. Di sisi lain, para bankir malah membeli properti mewah bernilai jutaan dolar di New York. Yang membuat situasi ini begitu mengejutkan adalah, beberapa tahun lalu, Lebanon sebenarnya terlihat baik-baik saja. Negara ini pernah menjadi salah satu yang terbaik di kawasan Timur Tengah. Dengan salah satu pendapatan per kapita tertinggi, sektor pariwisata yang berkembang pesat, dan sistem perbankan yang kuat, Lebanon bahkan dijuluki Swiss-nya Timur Tengah. Tapi dalam waktu singkat, semua itu hancur lebur. Jadi apa sebenarnya yang menyebabkan kehancuran ini terjadi begitu cepat? Apa dampaknya sampai sekarang? Dan yang paling penting, apakah masih ada harapan bagi rakyat Lebanon untuk bangkit dari krisis ini? Yuk, kita bahas lebih dalam tentang perjalanan Lebanon menghadapi salah satu masa tersulit dalam sejarahnya. Untuk benar-benar memahami krisis yang melanda Lebanon, kita harus melihat kembali ke tahun 1975. Saat itu, Lebanon sedang terjebak dalam perang saudara antara komunitas Kristen dan Muslim. Konflik ini menyentuh hampir setiap aspek kehidupan masyarakat dan berlangsung selama 15 tahun. Akibatnya, lebih dari 120.000 nyawa melayang. Perang ini akhirnya berakhir pada tahun 1989. Para perwakilan dari masing-masing kelompok agama sepakat untuk berdiskusi dan mencari jalan tengah. Solusi yang ditemukan adalah membentuk sistem pemerintahan berbasis agama. Dalam sistem ini, setiap kelompok agama mendapatkan jatah kekuasaan di parlemen dan juga jabatan di kementerian. Namun, ini seharusnya hanya menjadi solusi sementara selama 3 tahun sebelum beralih ke sistem yang lebih stabil dan tidak terpecah-pecah berdasarkan agama. Sayangnya, transisi ini tidak pernah terjadi. Malah, pembagian kekuasaan berbasis agama ini menciptakan peluang bagi para politisi untuk mengangkat orang-orang mereka sendiri ke posisi strategis dan memperkaya diri. Setelah Perang Saudara usai, Lebanon dalam kondisi hancur dan sangat membutuhkan pembangunan kembali. Karena situasi politik mulai stabil, arus modal dari luar negeri mulai masuk. Pemerintah juga memanfaatkan bantuan internasional dan menarik lebih banyak investasi asing. Significantly about the change in economic policies, and consequently we are seeing market expectations moving towards a new growth. Dalam waktu singkat, Lebanon mulai bangkit. Antara tahun 1990 hingga 2000, ekonomi Lebanon tumbuh pesat. Produk domestik bruto, PDB-nya naik hingga 4 kali lipat. Sekitar 60% ekonomi Lebanon berasal dari perdagangan, pariwisata, dan jasa keuangan. Selain itu, warga Lebanon yang tinggal di luar negeri secara rutin mengirim uang ke kampung halaman mereka. Namun, Lebanon sangat bergantung pada impor untuk kebutuhan dasar seperti makanan dan bahan bakar. Karena sebagian besar perdagangan internasional dilakukan dalam dolar Amerika, mata uang ini menjadi sangat penting bagi ekonomi Lebanon. Pada tahun 1997, pemerintah mengikat nilai mata uang lokal ke dolar Amerika dengan kurs tetap. Kebijakan ini membuat ekonomi Lebanon terlihat stabil dan membantu pemerintah mendapatkan lebih banyak pinjaman.
Sayangnya, banyak uang yang masuk ke negara ini justru mengalir ke kantong para politisi, alih-alih digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan rakyat. Pada saat itu, korupsi seperti ini tidak banyak diperhatikan karena ekonomi sedang berkembang pesat dan masyarakat menikmati peningkatan kualitas hidup. Namun, masalah mulai muncul ketika bantuan luar negeri mulai berkurang. Para politisi, yang banyak di antaranya memiliki hubungan langsung atau bahkan memiliki bank komersial nasional, mulai mencari cara baru untuk memperkaya diri mereka sendiri. Para politisi dan bankir di Lebanon menemukan cara baru untuk membawa uang masuk ke pemerintah. Bayangkan struktur keuangan Lebanon seperti kue bertingkat 3. Di tingkat paling atas, ada pemerintah yang terpecah menjadi beberapa bagian, sesuai dengan sektarianisme yang sudah kita bahas. Di tingkat tengah, ada bank sentral. Sementara di tingkat bawah, ada bank-bank komersial. Tujuannya adalah memanfaatkan cadangan devisa bank sentral untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Untuk mewujudkannya, mereka harus menarik modal asing ke cadangan devisa bank sentral. Caranya, bank sentral menawarkan bunga yang sangat tinggi, sehingga bank komersial tergoda untuk menyimpan cadangan mereka di sana. Karena bunga yang ditawarkan begitu menarik, bank komersial pun mulai menaruh dana nasabahnya di bank sentral. Rencana ini berhasil. Bayangkan, Anda mendapat bunga 10% untuk setiap dolar yang Anda simpan, sementara di Eropa dan Amerika, bunga deposito hampir nol. Ditambah lagi, sistem perbankan Lebanon terkenal dengan kerahasiaannya dan praktik konservatifnya, sehingga menarik perhatian para investor dari Timur Tengah hingga Eropa. Setelah dana mulai mengalir masuk, bank komersial mendepositokan uang tersebut ke bank sentral. Cadangan devisa bank sentral pun membengkak. Namun, dana ini tidak disimpan begitu saja. Bank sentral mulai meminjamkan uang tersebut ke pemerintah. The Lebanese banking sector has shown growth this year. Di balik kedok ekonomi Lebanon yang tampak tumbuh pesat, skema ini berlangsung tanpa banyak diketahui publik. Akibatnya, utang pemerintah Lebanon melonjak tajam. Rasio utang terhadap PDB negara ini melewati 100%. Sebenarnya, utang yang tinggi bukanlah masalah besar selama pemerintah menginvestasikannya untuk pembangunan infrastruktur atau sistem yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi di Lebanon, ini tidak terjadi. Sebagian besar dana justru masuk ke kantong para politisi. Kondisi ini membuat layanan dasar negara hancur. Pemadaman listrik yang konstan dan air keran yang tidak layak minum menjadi hal biasa. Masyarakat yang sudah melalui perang dan penjajahan kini menghadapi situasi di mana mata uang mereka runtuh, tabungan menghilang, dan negara tidak mampu berfungsi. Obat-obatan untuk penyakit kronis sulit ditemukan, bahkan di Beirut, dan harganya bisa 2 kali lipat. Obat batuk dan Panadol pun tidak tersedia. Lampu jalan menjadi sumber penerangan utama di banyak komunitas karena listrik tidak ada. Beberapa warga bahkan menyebut diri mereka pengungsi listrik. Penimbunan barang menjadi pemandangan sehari-hari. SPBU berubah menjadi medan konflik, dengan kekerasan bahkan pembunuhan terjadi karena perebutan bahan bakar. Tentara harus turun tangan untuk mengendalikan situasi. Ketika rakyat akhirnya mulai marah dengan korupsi dan salah kelola, suara protes semakin keras. Namun, para politisi hanya bertukar posisi di kementerian tanpa benar-benar memperbaiki masalah, sehingga krisis terus berlanjut. Seperti yang sering kita lihat dari berbagai krisis perbankan, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia, ketika fondasi sebuah sistem rapuh hanya masalah waktu sebelum badai sempurna datang dan menghancurkannya. Namun dalam kasus Lebanon, yang runtuh bukanlah bank, melainkan ekonomi sebuah negara. Krisis ini dimulai pada tahun 2011, ketika konflik di negara tetangga Suriah meletus. Dalam beberapa tahun berikutnya, Lebanon menjadi tempat pengungsian bagi sekitar 1,5 juta warga Suriah yang terlantar. Hal ini memberikan tekanan besar pada sistem sosial Lebanon yang sudah rapuh. Sistem yang bahkan kesulitan mendukung penduduk lokalnya sendiri, apalagi menampung tambahan jutaan orang. Di sisi lain, ketegangan yang meningkat di kawasan ini mengikis kepercayaan investor, sehingga aliran investasi asing yang baru menurun drastis. Ketika dana semakin menipis, Lebanon terjebak dalam situasi sulit, sangat membutuhkan cadangan dolar untuk mempertahankan ekonominya yang bergantung pada impor. Dalam kondisi genting ini, muncul Riyad Salameh. The central bank has used all its tools
to moderate the impact of this crisis on the Lebanese population. Mantan bankir Merrill Lynch yang juga menjabat sebagai Ketua Bank Sentral Lebanon. Dengan keahliannya dalam rekayasa keuangan, ia memperkenalkan berbagai mekanisme keuangan yang sangat kompleks. Intinya, bank-bank komersial dijanjikan imbal hasil besar asalkan bisa membawa lebih banyak deposito dalam bentuk dolar ke Lebanon. Bunga simpanan melonjak tinggi dan bank lokal mulai menggunakan berbagai cara untuk menarik mata uang asing. Strategi ini bekerja, setidaknya untuk sementara. Meskipun ketegangan regional masih ada, modal kembali mengalir ke Lebanon. Namun, keberhasilan ini hanya sementara, karena skema ini seperti pedang bermata dua. Dana memang masuk, tetapi di sisi lain, kewajiban bank dan pemerintah juga meningkat akibat tingginya bunga. Rekayasa keuangan ini mengubah utang nasional Lebanon menjadi utang dalam mata uang asing. Biaya pembayaran utang melonjak tajam hingga mencapai 1/3 dari anggaran tahunan negara. Akibatnya, cadangan devisa mulai habis untuk membayar kewajiban yang terus membengkak. Ketika semua orang menyadari apa yang sedang terjadi, situasinya sudah terlambat untuk diperbaiki. Pada tahun 2017, ketidakstabilan politik, termasuk pengunduran diri Perdana Menteri dan kegagalan pemerintah dalam melaksanakan reformasi yang dijanjikan, membuat para donor asing menarik kembali investasinya. Tanpa investasi asing dan tanpa cara lain untuk mendapatkan dana untuk membayar utang, Lebanon terpaksa terus menambah utangnya. Pada tahun 2019, beban utang Lebanon mencapai 170% dari PDB. Ini menjadi pukulan terakhir, dan pemerintah terpaksa gagal membayar utang luar negerinya. Pengangguran melonjak, inflasi menembus angka 3 digit, dan negara yang pernah makmur ini akhirnya bertekuk lutut. Seakan situasinya belum cukup buruk, pandemi global melanda Lebanon memperburuk keadaan. Namun, bencana terburuk terjadi pada tanggal 4 Agustus 2020 ketika sebuah ledakan dahsyat mengguncang negara itu. Seluruh pemerintah Lebanon mengundurkan diri setelah ledakan dahsyat yang terjadi pada Selasa lalu di Beirut. Perdana Menteri menyebut ledakan itu sebagai akibat dari korupsi yang telah mendarah daging dan lebih besar dari negara itu sendiri. Protes besar terus berlangsung akibat buruknya penanganan pemerintah terhadap krisis ini, sementara negara menghadapi keruntuhan ekonomi dan kelangkaan makanan. Ledakan tersebut terjadi di sebuah gudang di area pelabuhan Beirut. Gudang itu menyimpan 2.700 ton amonium nitrat yang sangat mudah meledak sejak tahun 2013. Bahan berbahaya itu jelas merupakan risiko besar, namun para pejabat pemerintah gagal mengambil tindakan selama bertahun-tahun. Ledakan itu menyebabkan ratusan nyawa melayang dan kerugian mencapai miliaran dolar. Selain itu, pelabuhan yang hancur merupakan pusat masuknya 70% impor Lebanon. Akibatnya, biaya impor melonjak drastis dan inflasi yang sudah tinggi makin sulit dikendalikan. Namun, tidak ada satupun pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini, dan banyak politisi bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Rakyat Lebanon benar-benar menjalani masa-masa tergelap dalam sejarah mereka. Sayangnya pada tahun-tahun berikutnya, hanya ada sedikit perbaikan. Meskipun masyarakat marah dan melakukan protes besar-besaran, tidak ada yang berubah. Setiap upaya perbaikan selalu menemui jalan buntu. Bahkan para aktivis tidak bisa sepakat tentang akar masalah, prioritas utama, atau reformasi politik yang harus diperjuangkan. Sementara itu, pemerintah yang kehabisan opsi mencari cara untuk mendapatkan dana. Dalam kebijakan yang dianggap tidak masuk akal, mereka mengusulkan pajak baru, membebankan biaya sebesar 20 sen per hari untuk penggunaan fitur panggilan video di WhatsApp. Pajak ini jelas hanya memberatkan rakyat kecil. Akibatnya, kemarahan rakyat semakin memuncak dan memicu gelombang protes besar, terutama dari kalangan anak muda yang kecewa. Para demonstran menuntut perubahan total pada sistem politik yang dinilai hanya menguntungkan segelintir elit, sementara rakyat kebanyakan menderita. Seiring memburuknya situasi politik, sektor perbankan mulai panik. Takut terjadi penarikan besar-besaran dari nasabah, bank memutuskan untuk menahan cadangan devisa, khususnya dalam bentuk dolar. Ini secara efektif membuat masyarakat tidak bisa mengakses simpanan mereka sendiri. Sebagian besar warga Lebanon menyimpan tabungannya dalam bentuk deposito di bank, termasuk kiriman uang dari keluarga yang bekerja di luar negeri.
Ketika bank membatasi akses terhadap simpanan tersebut, kemarahan rakyat memuncak. Kepercayaan terhadap mata uang lokal, pound Lebanon, pun merosot. Orang-orang mulai menukar pound dengan dolar, tetapi karena bank tidak lagi melayani penukaran, pasar gelap valuta asing pun tumbuh pesat. Akibatnya, nilai tukar pound Lebanon anjlok secara cepat dan dramatis. Sebelum krisis, 1 dolar setara dengan 1.500 pound Lebanon. Pada Januari 2022, nilai tukar di pasar gelap mencapai 23.000 pound per dolar. Kemudian, pada April 2023, angka ini melesat hingga 100.000 pound per dolar. Hingga tahun 2019, nilai tukar antara pound Lebanon dan dolar stabil di angka 1 dolar untuk 1.500 pound. Namun kini, nilai tukar berubah setiap hari, membuat harga kebutuhan pokok terus naik. Seorang pedagang mengeluhkan, "Setiap hari, saya harus terus menyesuaikan harga jual barang karena nilai tukar dolar yang terus meningkat." Mari kita lihat angka-angkanya. Tetapi bersiaplah karena ini sungguh mengejutkan. Sejak tahun 2018, Lebanon telah kehilangan lebih dari setengah produk domestik bruto PDB-nya. Pada tahun 2022, nilai mata uang Lebanon anjlok drastis, menyebabkan hiperinflasi. Harga beberapa produk meningkat hingga 10 kali lipat. Hingga akhir tahun 2022, tingkat inflasi mencapai 124%. Angka-angka ini mungkin terasa abstrak, jadi mari kita gambarkan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang sebelumnya berpenghasilan sekitar 13 juta rupiah per bulan, kini hanya mendapatkan kurang dari 750 ribu rupiah. Upah minimum tidak pernah dinaikkan sejak tahun 2017, dan bahkan upah ini masih dianggap beruntung bagi sebagian orang karena lebih dari 30% populasi kini menganggur. Situasi ini menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa. 70% rumah tangga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan lebih dari 1/4 keluarga terpaksa melewatkan makan karena kekurangan uang atau bahan makanan. Beberapa orang tua bahkan merasa tidak punya pilihan selain mengirim anak-anak mereka ke panti asuhan karena tidak sanggup memberi makan mereka. Karena cadangan devisa yang sangat terbatas, Lebanon tidak mampu mengimpor barang-barang penting, sehingga terjadi kekurangan kebutuhan pokok. Masalah bahan bakar menjadi yang paling parah setelah pelabuhan utama mereka hancur akibat ledakan. Antrean panjang di SPBU menjadi pemandangan sehari-hari, dengan warga menunggu berjam-jam untuk membeli bensin. Listrik kini menjadi kemewahan yang hanya tersedia beberapa jam dalam sehari. Krisis ini memperparah kondisi rumah sakit yang juga kekurangan obat-obatan esensial. Layanan air bersih terganggu, dan negara ini mengalami wabah penyakit, termasuk wabah kolera pertama dalam beberapa dekade. Kondisi ini menciptakan siklus kehancuran. Guru-guru sekolah negeri melakukan mogok kerja selama 3 bulan karena gaji mereka tidak cukup untuk menutupi biaya transportasi. Banyak bisnis lokal berada di ambang kebangkrutan akibat kekurangan listrik dan daya beli masyarakat yang terus menurun. Ketika kehidupan menjadi semakin sulit, angka kriminalitas melonjak. Warga yang putus asa bahkan merampok bank hanya untuk mengambil uang mereka sendiri. Banyak dari mereka dianggap sebagai pahlawan nasional. Simbol keberanian untuk melawan ketidakadilan yang diciptakan oleh para pemimpin mereka. Lebih banyak warga Lebanon memilih meninggalkan negara itu. Antara tahun 2020 dan 2021, jumlah orang yang meninggalkan Lebanon meningkat hingga 4,5 kali lipat. Banyak yang mempertaruhkan nyawa menyeberangi laut menuju Siprus, Turki, dan Eropa. Ini menyebabkan brain drain, karena orang-orang dengan keterampilan tinggi menjadi yang pertama pergi, membuat sektor seperti kesehatan semakin menderita. Di tengah semua ini, Lebanon masih menampung lebih dari 1 juta pengungsi dari Suriah. Bagi banyak pihak, penderitaan ini sudah tak terbayangkan. Sementara itu, mereka yang bertanggung jawab atas kacauan ini sebagian besar masih berkuasa. Skala korupsi mungkin belum sepenuhnya terungkap, tetapi tanda-tandanya sudah terlihat. Setelah protes besar tahun 2019, lebih dari 90 triliun rupiah dilaporkan lari ke luar negeri ke rekening luar negeri. Para bankir membeli properti di luar negeri, termasuk Riyad Salameh, mantan kepala Bank Sentral Lebanon yang kini diselidiki atas dugaan pencucian uang dan penggelapan. Untuk keluar dari krisis ini, Lebanon membutuhkan reformasi besar-besaran di sektor ekonomi, politik, dan sosial. Namun, tantangannya sangat besar.
terutama dengan tingkat korupsi yang begitu dalam dan sistem yang runtuh. Tanpa perubahan signifikan, masa depan Lebanon tetap suram. Jika kita boleh berdiskusi tentang solusi ekonomi untuk Lebanon, sebenarnya ada langkah-langkah yang cukup jelas. Pertama, negara ini membutuhkan aliran dana segar untuk memulai kembali layanan-layanan esensial seperti impor, listrik, air bersih, dan obat-obatan. Selanjutnya, sektor perbankan perlu direstrukturisasi, begitu juga layanan sosial yang sangat rapuh. Tanpa langkah ini, masalah yang dihadapi Lebanon hanya akan semakin memburuk. Langkah berikutnya adalah melepaskan keterikatan mata uang lokal dengan dolar Amerika Serikat dan membiarkan nilai tukar bergerak bebas. Ini penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Dalam dunia ideal, semua ini akan berjalan mulus. Namun, kenyataan jauh lebih kompleks. Sayangnya, berbagai upaya solusi sejauh ini masih terhambat oleh tembok politik dan terus tertunda. Lebanon telah berdiskusi dengan Dana Moneter Internasional selama lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan rencana bailout. Namun, bantuan ini mensyaratkan restrukturisasi pemerintahan, yang berarti elit politik harus kehilangan sebagian kekuasaan mereka. Hingga saat ini, itu adalah pengorbanan yang enggan mereka lakukan. The IMF is warning Lebanon urgently needs reforms to prevent hyperinflation. A conditional agreement was reached last year on a $3 billion loan to save its economy, but needed changes have not been made. Seperti yang telah kita lihat, akar masalah Lebanon terletak pada sistem politik sektarian. Selama sistem ini tidak berubah, elit yang berkuasa tidak memiliki insentif untuk mengubah perilaku mereka, terlepas dari penderitaan rakyat. Dengan tidak adanya bantuan nyata di depan mata, rakyat Lebanon mulai menciptakan solusi mereka sendiri. Salah satu perkembangan utama adalah dolarisasi ekonomi, di mana produk dan jasa dijual dalam dolar Amerika Serikat untuk menghindari ketidakstabilan mata uang lokal. Namun solusi darurat ini membawa risiko tersendiri. Dolarisasi, meski bertujuan mengendalikan inflasi dan menstabilkan ekonomi, dapat mendorong lebih banyak orang jatuh ke dalam kemiskinan. Negara-negara lain seperti Zimbabwe dan Ekuador juga pernah mengadopsi dolar Amerika Serikat untuk mengatasi hiperinflasi, tetapi hasilnya beragam. Oleh karena itu, belum jelas apakah langkah ini akan efektif dalam jangka panjang untuk Lebanon. Selain itu, akibat kegagalan sistem perbankan, Lebanon kini berubah menjadi ekonomi berbasis uang tunai. Hampir semua transaksi dilakukan menggunakan uang fisik. Ini berarti pendapatan pajak pemerintah menurun drastis. Rakyat Lebanon menghadapi jalan yang sangat sulit ke depan. Namun ada harapan. Sejarah mencatat bahwa banyak negara pernah mengalami kehancuran ekonomi dan mampu bangkit kembali. Mari kita semua berharap hal yang sama untuk Lebanon. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa pada episode lainnya di Ekonomi Nusantara.